Hai guys, balik lagi bareng Armin di sini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, seperti biasanya di sini Min kembali akan menemani kalian dengan menceritakan sebuah film horor yang pastinya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Sesuatu yang tak kalian duga, namun di akhir film mereka yang menganggap semua sudah berakhir, pada kenyataannya justru ini adalah awal dari teror mengerikan itu terjadi. Kejadian ini pernah terjadi pada 35 tahun yang lalu. Saat itu keluarga Campbell memutuskan untuk menyewa seorang pengasuh baru yang bernama Megan untuk merawat anak-anak mereka. Sesampainya di rumah keluarga Campbell, Megan merasa aneh karena rumah tersebut tampak kosong. Ia mencoba menghubungi ibunya untuk memberitahu bahwa ia sudah sampai dan akan mulai mengasuh anak-anak mereka. Mom! Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari ruangan bawah tanah. Megan pun segera menutup telepon dan bergegas menuju sumber suara tersebut. Di ruangan bawah, Megan menemukan sebuah boneka milik anak-anak keluarga Campbell. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah bingkai foto yang telah pecah dengan sebuah foto keluarga Campbell di dalamnya. Namun wajah ayah keluarga tersebut dicoret dengan tanda silang. Penasaran dengan hal itu, Megan melanjutkan pencariannya. Saat ia mencari, Megan menemukan Nyonya Campbell berada di ruangan bawah tanah itu. Namun apa yang dia lihat pada saat itu adalah sebuah pemandangan mengerikan. Megan menyaksikan Nyonya Campbell yang tampak sedang mengunyah tubuh anaknya sendiri. Ketakutan yang luar biasa membuat Megan segera berlari meninggalkan ruangan itu. Megan berlari menaiki tangga, namun pintu itu tiba-tiba ditutup oleh Tuan Campbell dan Megan pun terjebak. Dalam tragedi itu, Megan akhirnya dibunuh oleh Nyonya Campbell yang tengah kerasukan. Di pintu yang terkunci itu tampak sebuah simbol aneh, sebuah simbol yang mengarah kepada pemujaan setan. Dan di sini cerita pun dimulai. Adegan berlanjut kepada seorang remaja yang wajahnya terendam dalam air, seolah terjebak dalam mimpi buruk. Namun dia terbangun dari tidurnya. Dia adalah Ben. Pada saat itu Ben sedang dalam perjalanan menaiki bus menuju rumah ayahnya. Ben adalah seorang remaja yang tengah menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Perceraian orang tuanya menjadi beban emosional yang berat dan setelah terlibat dalam sebuah insiden yang menyebabkan lengannya patah. Dan kini Ben harus tinggal sementara waktu bersama dengan ayahnya. Di tengah perjalanan seorang nenek yang duduk di dekatnya menatap gambar yang ada di tangan Ben. Nenek itu kemudian berkata, "Kamu seorang seniman yang hebat, nak." Ben yang merasa bingung dengan perkataan si nenek tersebut hanya terdiam dan tidak merespon apapun. Sesampainya di rumah ayahnya, Ben melihat sebuah foto dirinya bersama sang ayah yang terlihat terlipat. Ayahnya sengaja melipat foto itu karena di samping foto mereka berdua ada gambar mantan istrinya, yaitu ibu kandung Ben. Tak lama, ayahnya lalu mengajak Ben untuk membantunya bekerja. Ben pun mengikuti ayahnya menuju tempat kerjanya. Saat menuju mobil, Ben melihat tetangga mereka yang sedang bersantai di halaman rumah bersama dengan kedua anaknya. Sejenak pemandangan tersebut mengingatkan Ben saat dia masih kecil yang suka bermain dengan ibunya. Ben melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di tempat ayahnya bekerja. Di sana Ben bertemu dengan seorang karyawan ayahnya bernama Mallory yang mengenalkannya pada dunia pekerjaan ayahnya. Lalu adegan berpindah ke sebuah hutan. Di sini kita diperlihatkan seorang ibu dan anaknya yang sedang mendaki. Mereka adalah tetangga samping rumah Ben. Wanita itu bernama Abby, sementara anaknya bernama Dillon. Ketika mereka berada di tengah hutan, mereka mulai merasa tersesat. Pada saat itu Abby meminta Dillon untuk menunggu sejenak karena ia ingin buang air kecil. Sembari menunggu, Dillon tanpa sengaja melihat ada sebuah simbol yang sangat aneh. Sebuah simbol yang sama persis dengan simbol yang ada di pintu rumah keluarga Campbell 35 tahun yang lalu. Dillon merasa penasaran dan mengambil foto simbol itu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Dillon pun mendekati suara tersebut yang berasal dari bawah sebuah lubang pohon tua.
Ibunya menyuruh Dillon untuk masuk dan menyusulnya. Namun saat Dillon hendak mendekat, Abby tiba-tiba muncul dari belakang dan mengatakan bahwa mereka harus segera pulang karena ia telah menemukan jalan keluar dari hutan. Dillon merasa aneh. Dia melihat ke arah pohon itu lagi. Namun pohon yang sebelumnya ada di sana kini sudah menghilang tanpa jejak. Setibanya di rumah, suami Abby pulang bersama anak sulung mereka. Suaminya terkejut melihat seekor rusa yang sudah mati di dalam mobil Abby. Suami Abby pun bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Abby menjelaskan bahwa ia menabrak rusa tersebut dalam perjalanan pulang. Merasa daging rusa itu enak, Abby berniat untuk membawa pulang dan akan memasaknya. Abby kemudian mengajak anaknya untuk membersihkan rusa tersebut. Namun Abby tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Dan dengan nekat, ia mencoba membelah perut rusa itu. Sayangnya isi perut rusa tersebut jatuh ke tanah, menimbulkan bau yang sangat menyengat. Karena tidak tahan dengan baunya, Abby memutuskan untuk tidak melanjutkan mengolah rusa itu dan meninggalkannya begitu saja. Namun saat dibiarkan begitu saja tanpa diketahui siapapun, di dalam perut rusa itu terlihat ada sesuatu yang bergerak. Pada malam hari, bangkai rusa yang telah mereka tinggalkan dengan perut yang terbelah ternyata menjadi tempat lahirnya sesuatu yang menyeramkan. Sesosok makhluk mengerikan merobek perut bangkai rusa itu, berusaha keluar dan merayap. Sementara itu Ben yang sedang tertidur terbangun karena mendengar suara aneh yang datang dari atap rumahnya. Ia segera keluar untuk mencari tahu sumber suara itu, namun ia tidak menemukan apa-apa di sana. Tidak lama setelah itu, Ben kembali mendengar suara aneh yang berasal dari kolong rumah tetangganya. Ia pun mendekat dan hanya menemukan seekor musang yang tengah berada di kolong rumah tersebut. Namun tanpa Ben sadari, di belakangnya sosok makhluk menyeramkan itu mulai muncul. Saat Ben membalikan tubuhnya, tepat pada waktu yang sama, lampu rumah tetangganya menyala dan suami Abby pun keluar. Dia bertanya kepada Ben sedang mencari apa. Ben pun menjawab bahwa ia hanya melihat seekor binatang yang berlari menuju rumah mereka. Keesokan paginya, Abby yang sedang mengasuh anak-anaknya, tak sengaja dia menjatuhkan mainan anaknya. Ketika ia mencoba mengambil mainan itu, Abby melihat ke arah lubang rumah dan mendengar suara-suara aneh. Tapi ia merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Namun pada saat itu semuanya teralihkan karena anaknya yang menangis. Abby pun lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, tanaman-tanaman di sekitar yang Abby lewati layu secara tiba-tiba. Dan sejak saat itu, teror pun mulai bermunculan. Dillon terbangun karena mendengar suara aneh yang sangat menyeramkan. Ia pergi ke kamar ibunya dan memberitahukan bahwa ia takut tidur sendirian. Di saat yang sama, Abby tidak menyadari bahwa anak bungsunya yang ada di kamar berbeda sedang diganggu oleh sosok makhluk mengerikan tersebut. Tak lama kemudian, anak bungsunya menangis keras hingga membangunkan Abby. Saat Abby melihat ke monitor CCTV, ia terkejut karena tidak melihat anak bungsunya di kamarnya. Panik, Abby segera menuju ke kamar anaknya dan menemukan jendela yang terbuka lebar. Ketika memeriksa keranjang bayi, Abby membuka selimut yang menutupi anaknya dan terkejut mendapati bahwa tubuh anaknya berubah menjadi ranting pohon. Terlihat ada darah yang mengalir di bawah ranjang bayi itu. Ketika Abby ingin memeriksanya, tiba-tiba sebuah tangan menyeretnya hingga terjatuh dan masuk bawah ranjang bayi tersebut. Setelah diseret oleh makhluk itu, Abby keluar dari rumahnya sambil menggendong anak bungsunya dan menuju ke hutan. Di sini kita diberitahukan guys bahwa pada saat itu kondisinya Abby telah kerasukan oleh makhluk yang mengganggu anaknya. Ben yang kebetulan melihat keanehan yang terjadi pada tetangganya memutuskan untuk mengikuti Abby. Namun tiba-tiba ayah Ben datang dan melarangnya untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Ayahnya mengira bahwa Ben sedang mabuk. Pada saat yang sama, ayahnya membawa wanita lain yang membuat Ben marah karena Ben merasa ayahnya telah mengkhianati ibunya. Pertengkaran pun sempat terjadi. Wanita itu bernama Sarah. Sarah yang tidak ingin mereka bertengkar memutuskan untuk pergi pulang. Pada pagi harinya, ibu Dillon yang telah kerasukan makhluk itu kini kembali pulang.
ia berjalan menghampiri Dailon yang sedang menonton TV. Tak lama setelah itu, suaminya menghampiri mereka dan berpamitan karena harus pergi keluar sebentar. Saat bermain, Dailon menyadari bahwa kelincinya telah hilang. Ia pun segera mencari ibunya untuk memberitahu. Namun ketika melihat ibunya, Dailon merasa ketakutan karena penampilan ibunya yang tampak aneh dan tidak seperti biasanya. Malam harinya di rumah setelah Ben pulang dari tempat kerja, Ben mendengar suara alangkah kaki yang berlarian di lantai atas. Merasa curiga, Ben pun segera mengecek ke lantai atas dan ia terkejut menemukan Dailon yang sedang bersembunyi bersama dengan kelincinya. Dailon terlihat sangat ketakutan dan dia bercerita bahwa ibunya telah menjadi monster. Tak lama kemudian, Abby datang dan memanggil-manggil Dailon. Dailon yang panik berkata, tolong jangan beritahu ibunya bahwa ia ada di sini. Ben pun segera menyuruh Dailon untuk tetap tinggal di kamar dan bergegas turun untuk menemui Abby. Ben melihat Abby berperilaku semakin aneh. Abby menyuruh Ben untuk membawa anaknya keluar, namun Ben menjawab bahwa Dailon tidak ada di rumah. Abby mencoba memaksa masuk ke dalam rumah, tetapi Ben mencegahnya. Ketika Abby berusaha mendobrak pintu rumah Ben, tiba-tiba suami Abby datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Mendengar suara suaminya, Dailon pun keluar dan meminta untuk pulang bersama ayahnya. Keesokan harinya Ben bertanya kepada suami Abby menanyakan soal Dailon yang tidak pernah terlihat lagi. Namun anehnya, suami Abby malah menjawab kalau dia tidak mempunyai anak. I don't have a son. Hey, look. Tentu saja jawaban itu membuat Ben semakin curiga. Tak lama kemudian, Ben tanpa sengaja menemukan sebuah simbol aneh di bawah pintu rumah mereka. Ia lalu memfotonya dan mencari tahu arti simbol itu di internet. Ben menemukan sebuah artikel yang mengungkapkan tentang penyihir yang dikenal suka merasuki tubuh manusia untuk menculik anak-anak dan memakannya. Ben lalu mendatangi Mallory dan meminta bantuannya untuk mencari Dailon. Mallory yang tidak begitu percaya dengan cerita Ben tentang penyihir itu memutuskan untuk menuju ke rumah Abby dan meninggalkan sebuah kertas. Suami Abby yang berada di dalam rumah menemukan kertas tersebut. Kami tahu apa yang ada di ruangan bawah rumahmu, dengan gambar seorang penyihir di bawahnya. Setelah membaca kertas itu, suami Abby yang penasaran langsung menuju ke ruangan bawah tanah rumah mereka. Namun saat ia mencoba membuka kunci ruang bawah tanah itu, Abby muncul di belakangnya dan berbisik sesuatu ke telinga suaminya. Tak lama setelah itu, suaminya mulai terhuyung-huyung terkena oleh sihir dan darah mulai mengalir dari telinganya. Perubahan aneh pun terjadi kepada tubuh Abby. Perlahan tubuhnya mulai membusuk, mengungkapkan makhluk jahat yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Keesokan harinya, Ben diam-diam masuk ke ruangan bawah tanah milik Abby. Di sana ia terkejut melihat sebuah kepala tengkorak rusa yang digantung dekat dengan foto keluarga Abby. Dalam foto itu, Ben juga melihat wajah suami Abby yang dicoret dengan tanda silang. Ben yang tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya mencoba untuk menghubungi polisi dan memberitahukan mereka tentang anak-anak yang telah hilang. Sambil melepon, Ben menemukan sebuah foto lain. Kali ini foto keluarga yang berbeda, yaitu keluarga Mallory. Di foto itu, wajah Mallory tampak normal, tanpa coretan apapun. Ben mulai curiga bahwa adik Mallory yaitu Lily yang mungkin akan menjadi target selanjutnya. Ia pun segera pergi ke tempat kerja Mallory. Di jalan, Ben mencoba menelepon Mallory dan memberitahunya untuk menjaga Lily. Namun seperti yang terjadi kepada suami Abby, Mallory menjawab kalau dia tidak mengenali siapa itu Lily. Ben sadar bahwa Mallory kini telah terkena sihir makhluk yang merasuki tubuh Abby, sehingga Mallory lupa tentang adiknya Lily. Di tempat belajar anak-anak, Mallory tidak memperhatikan kehadiran Lily karena dirinya sudah terhipnotis dan tidak menganggap keberadaan Lily lagi. Saat Lily sedang bermain, Abby datang untuk menculiknya. Ben yang sampai di tempat itu segera mencari Lily dan melihat Lily sudah dibawa jauh oleh Abby ke dalam hutan. Ia pun mengejar mereka dan akhirnya menemukan Abby yang sedang membawa Lily menuju sebuah lubang bawah tanah.
Ben berlari dan menarik tangan Lily untuk membebaskan dari makhluk itu. Namun makhluk yang merasuki tubuh Abby menariknya dengan sangat kuat. Ben terjatuh dan benturan kepala itu membuatnya jatuh pingsan. Setelah sadar, Ben kembali pulang ke rumah. Namun setibanya di sana, ia terkejut karena polisi sudah ada di rumah. Polisi tidak datang karena laporan tentang anak-anak yang hilang, tetapi karena Ben telah merusak ruang bawah tanah milik tetangganya itu. Ben mencoba menjelaskan semuanya, apa yang telah terjadi dan apa yang ia temukan. Namun usahanya sia-sia, tidak ada yang mempercayainya. Dad, I didn't beat up. She killed her kids. She took Lily. The nice woman whose house you broke into? Di dapur saat Sarah berusaha membuatkan kopi untuk Ben, tiba-tiba bunga yang berada di dekatnya layu dengan cepat. Ben yang menyadari itu mulai curiga bahwa teror dari makhluk mengerikan itu kini sudah mulai merasuki Sarah. Dan untuk memastikan itu, Ben melemparkan garam ke tubuh Sarah. Dan apa yang Ben takutkan pun terjadi. Roh jahat yang merasuki Sarah mulai bereaksi. Namun tak lama setelah itu, ayah Ben datang dan memarahinya karena dianggap telah melukai Sarah. Setelah kejadian tersebut, Ben langsung diamankan oleh polisi. Di dalam mobil polisi, Ben melihat Sarah membisikkan sesuatu kepada para polisi, membuat para polisi itu terhipnotis. Sebelum pergi, Ben sempat memohon kepada ayahnya agar memeriksa rumah keluarga Abby. Namun sayang, ayahnya tidak percaya dan tidak mau mendengarkan. Ben akhirnya dibawa oleh polisi, tetapi alih-alih dibawa ke kantor polisi, mereka malah membawanya ke sebuah pantai. Polisi itu mengeluarkan Ben dari mobil dan langsung menenggelamkannya ke dalam air. Namun untung saja tiba-tiba ada seekor anjing datang dan menyerang polisi tersebut. Polisi itu menembak anjing itu dan kemudian menodongkan pistol ke arah Ben. Ben yang panik dan ketakutan memohon agar tidak menembaknya. Polisi yang sudah dalam kendali si roh jahat berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tidak menembak Ben. Namun daya hipnotis makhluk yang merasuki tubuhnya terlalu kuat. Tak diduga justru polisi itu malah mengarahkan pistol itu ke arahnya dan menembak dirinya sendiri. Di sisi lain, ayah Ben yang penasaran dengan perkataan anaknya segera memeriksa ruangan bawah tanah milik tetangganya itu. Di sana ia tidak menemukan apa-apa. Namun ketika ia keluar dari ruangan bawah tanah, ia melihat Sarah ada di sana, sedang berjalan dengan tatapannya yang kosong. Ia pun mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Di sekitar rumah, ia mendengar suara-suara aneh dari atap. Ayahnya memutuskan untuk naik ke atap dan dia terkejut ketika menemukan Abby yang sudah mati dengan perut terbuka. Sementara suami Abby ditemukan mati dengan cara tergantung. Di sana ia juga sempat melihat ada sebuah sesajen seperti ritual untuk penyembahan kepada setan. Terlihat di sana juga ada foto keluarganya yang dipajang. Tak lama, tiba-tiba Sarah yang kini dirasuki si roh jahat muncul dari arah belakang dan langsung menusuknya. Tak lama kemudian, untung saja Ben datang dan langsung menembak Sarah. Begitu Sarah tertembak, tubuhnya mulai bereaksi dan makhluk mengerikan itu tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Sarah dengan merobek bicara dan mulai mengejar mereka berdua. Di dalam mobil saat mereka melarikan diri, rumah yang terbakar juga ikut membakar foto keluarga Mallory dan keluarga Ben. Saat foto itu terbakar, Ben teringat akan sesuatu yang telah lama terlupakan. Ia melihat gips di tangannya yang tertulis nama Nathan. Ben kembali mengingat saat ia berada di bus menuju rumah ayahnya 5 hari yang lalu. Saat itu, ia teringat akan seorang nenek yang mengatakan bahwa Ben adalah seniman yang hebat. Namun Ben kini menyadari bahwa ucapan nenek tersebut bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk Nathan, adiknya yang selama ini terlupakan oleh keluarga. Nathan ternyata adalah adik Ben yang hilang. Dan dalam foto yang terbakar itu, Ben juga melihat wajah Nathan ada di sana. Ternyata kejadian yang terjadi kepada keluarga Abby terjadi juga kepada keluarga Ben dan mereka terlupakan soal keberadaan Nathan. Setelah mengingat semuanya, Ben mendengar teriakan Nathan di dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari dan masuk ke kamar Nathan. Namun ia terkejut, Nathan sudah diculik melalui jendela.
Mallory yang akhirnya kembali mengingat kejadian-kejadian sebelumnya kemudian bertanya kepada Ben tentang adiknya. Ben langsung mengajak Mallory ke hutan, membawa minyak dan garam untuk berusaha menyelamatkan Nathan dan Lily. Mereka menuju ke sebuah pohon yang memiliki lubang di bawahnya. Di sana Ben mulai menyiramkan minyak ke sekitar pohon dan meminta Mallory untuk menaburkan garam di sekitar pohon tersebut. Sebelum masuk ke dalam lubang, Ben memberinya pesan jika dia tidak keluar dari sana dalam waktu 10 menit, Ben menyuruh Mallory untuk membakar pohon tersebut. Ben lalu turun ke bawah dan ia menemukan sebuah gua sempit yang dikelilingi oleh akar-akar pohon. Tanpa ragu, Ben masuk untuk mencari Nathan dan Lily. Sementara itu di luar, Mallory terus menaburkan garam di sekitar pohon seperti yang diperintahkan oleh Ben. Ben akhirnya menemukan Nathan yang terikat oleh akar pohon. Dengan cepat ia membebaskan Nathan dan menyuruhnya untuk segera keluar dari lubang pohon tersebut. Namun Ben tidak berhenti di situ. Ia juga mencari korban anak-anak yang hilang lainnya. Tak lama kemudian Ben menemukan Dillon, anak Abby, yang sedang dimangsa oleh makhluk mengerikan itu. Ben segera berlari menghampiri, berusaha untuk menyelamatkan Dillon dari makhluk tersebut. Dengan bekal senjata dan pistol di tangannya, Ben berusaha mengejar makhluk itu. Namun tanpa disadari, makhluk itu tiba-tiba muncul di hadapan Ben dan menyerangnya. Setelah tembakan itu, Ben menyadari bahwa perutnya terluka akibat cakaran makhluk tersebut. Dengan penuh kesakitan, Ben memanggil Mallory untuk mengangkat Nathan keluar dari lubang tersebut. Setelah Nathan keluar, Ben mendengar suara batuk anak kecil. Ia segera kembali mencari sumber suara tersebut dan akhirnya dia menemukan Lily yang terikat oleh akar-akar pohon. Ben bergegas melepaskan akar yang mengikat tubuh Lily. Namun tanpa disadari, makhluk yang berada di belakang Ben muncul kembali dan menyerangnya dari belakang. Makhluk itu mencoba menyerang Ben, tetapi Lily berhasil dikeluarkan dari lubang tersebut. Mallory segera menyuruh Nathan dan Lily untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ben masih berusaha untuk keluar. Saat kakinya hampir sampai di atas, makhluk itu menariknya kembali ke bawah. Mallory berusaha keras untuk menarik tangan Ben dan membantunya keluar dalam situasi tersebut. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, ayah Ben datang dengan mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke makhluk mengerikan itu hingga serangan dari si roh jahat pun bisa dihentikan. Pada pagi harinya, Mallory mengunjungi seorang dokter. Dokter itu menjelaskan bahwa kondisi Lily semakin membaik setiap harinya. Kemudian dokter itu bertanya kepada Mallory, apa yang dimaksud Lily dengan pohon yang harus dibakar. Mallory terdiam sejenak, teringat kejadian malam itu, dan berusaha menyembunyikan sesuatu. Ia tidak langsung menjawab, hanya berkata, mungkin itu hanya mimpi buruk Lily saja. Tapi ucapan Lily benar, mereka lupa kalau pohon itu seharusnya dibakar untuk memastikan si roh jahat tidak akan kembali meneror lagi. Mallory kembali ke tempat kerjanya, di mana ia mengambil setangkai bunga hias dan menyelipkan di telinganya. Setelah itu, ia membawa 3 anak untuk mengikuti latihan di perahu. Tak lama kemudian, Ben datang untuk berpamitan dengan Mallory. Dalam momen yang penuh emosi itu, Mallory memberikan bunga yang ada di tengah dan meletakkannya di telinga Ben. Ini bunga pemberian Lily, katanya dengan suara lembut. Setelah berpisah, Ben menaiki mobil dan meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, ia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari bunga yang diberikan oleh Mallory. Ia mengambil bunga itu dari telinganya, lalu menciumnya. Namun anehnya, daun bunga itu tidak mengeluarkan aroma apapun. Dan Ben baru menyadari kalau bunga itu bukanlah bunga asli, melainkan bunga palsu. Saat itu, Ben teringat akan makhluk mengerikan yang dapat melayukan bunga asli ketika berada di dekatnya. Ben pun mulai khawatir, takut kalau makhluk itu kini telah merasuki ke dalam tubuh Mallory. Di perahu, Mallory tampak sedang berada dekat dengan 3 anak yang ia bawa. Saat perahu itu perlahan bergerak menjauh, tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan sayang, film ini pun harus berakhir dan menyisakan banyak misteri dan rasa takut yang masih menggantung. Oke guys, itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Ermin dan bye-bye.